ditetapkan untuk melakukan secara pelaksanaan di hukum oleh oknum ini dan menggunakan dari berbagai sisi. Kemudian saya berjanji tidak bertemu lagi perbuatan yang telah saya lakukan dan menyesal selama itu. Ya, terima kasih. Ada ini nanti dibuatkan nama negaranya, mungkin itu kata. Kadang-kadangnya mana ini? Oh, Mana? saudara di sini ya. Ini kan apa keringanan. Terima kasih yang mulia. Selamat terdakwa Tiara Kanya Dewi dalam perkara 527 dari IP dari 2024 dari PMBGR Pengadilan Negeri Bengkulu dengan judul pledoi jeratan pertanggungjawaban pribadi dalam pusaran kesalahan jajaran pegawai pihak manajemen dan korporasi. Dimulai dari daftar isi tidak kami bacakan. Selanjutnya bab 1 pendahuluan. Majelis Hakim yang mulia, penuntut umum yang kami hormati, pengunjung sidang yang kami muliakan. Kini saatnya kami penasihat hukum terdakwa Tiara Kanya Dewi mengajukan nota pembelaan untuk mendudukan permasalahan terdakwa pada posisi hukum yang sebenar-benarnya terhadap hal-hal yang diungkap oleh penuntut umum dalam surat dakwaan dan surat tuntutannya. Nota pembelaan yang kami sampaikan pada persidangan yang mulia ini sepenuhnya didasarkan pada nilai kebenaran material dari fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan dan peristiwa-peristiwa yang merupakan fakta yang diketahui secara umum sehingga dapat membuat terang perkara quo dan mewujudkan rasa keadilan. Pertama-tama, rasa syukur dan doa tidak lupa kami panjatkan pada Tuhan seluruh alam semesta atas anugerah kesehatan, kekuatan, ketangguhan yang tidak ternilai harganya. Apresiasi dan rasa hormat yang sebesar-besarnya juga kami berikan kepada majelis hakim karena selama ini telah berhasil menjadikan persidangan ini berjalan dengan kondusif serta mengakomodir kebutuhan para pihak. Akhirnya, pada agenda ini kami selaku penasihat hukum terdakwa mendapatkan kesempatan untuk melakukan pembelaan terhadap ketidakadilan yang menimpa terdakwa di hadapan majelis hakim yang mulia. Kenapa kami berani mengatakan bahwa terdakwa telah diperlakukan tidak adil? Karena kasus ini bukan kasus perbankan syariah dan pencucian uang biasa yang dilakukan oleh pelaku tunggal, namun pada dasarnya merupakan perkara yang timbul akibat tindakan kelalaian dalam pengelolaan perbankan oleh pihak manajemen dan jajaran pegawaian Bank Syariah Indonesia Suparman 1 Kota Bengkulu. Ketika terdakwa masih berstatus sebagai customer service representatif atau owning official Bank Syariah Indonesia, ia memegang jabatan dengan kedudukan biasa. Terdakwa bahkan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan otorisasi berbagai aktivitas perbankan sebab kewenangan otorisasi transaksi perbankan diberikan oleh kepala cabang maupun customer service supervisor. Jadi tidak dapat dipungkiri bahwa dalam suatu aktivitas perbankan, baik itu pembukaan rekening, pembuatan deposito, dana pencucian uang, kredit hingga penarikan dan penuntutan tugas dan peran dari berbagai pegawai bank. Akan tetapi, kami melihat surat dakwaan dan surat tuntutan penuntut umum menyampaikan fakta bahwa terdakwa merupakan mantan pegawai bank yang dibebankan hak dan kewajiban tertentu serta mempunyai kewenangan yang terbatas pada jabatan yang diembannya. Dalam menjalankan tugasnya yang berkaitan dengan aktivitas perbankan, terdakwa tidak bisa melakukannya sendiri. Terlebih lagi, bank sendiri memiliki sistem yang bekerja atas dukungan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Akan tetapi, kenapa suatu bank besar seperti BSI bisa menjadi penggelapan dana nasabah dan fraud sampai-sampai ada penarikan dana dan penjualan emas nasabah tanpa pengetahuannya hingga ada balance deposito nasabah yang tidak tercatat dalam sistem? Bukankah BSI seharusnya menjaga aset dan dana yang dipercayakan nasabah kepadanya? Lantas, bagaimana dengan manajemen risiko, tata kelola, pengendalian internal dan kebijakan anti fraud? Hal-hal tersebut harus dipastikan telah diterapkan dan dijalankan dengan baik oleh pihak bank sesuai amanat peraturan otoritas jasa keuangan. Dalam posisi BSI sebagai penghimpun dana masyarakat, maka ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah menekankan pedoman pengelolaan bank yang wajib diterapkan guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien.
Pedoman yang menjadi penunjuk arah atau kompas dalam menjalankan berbagai usaha dan kegiatan perbankan tersebut dituangkan dalam prinsip hati-hatian. Jika prinsip ini tidak diindahkan, maka akan berakibat fatal. Sebab sesuatu yang dilakukan tanpa pedoman tentu akan hilang arah dan mengalami kekacauan. Suatu bank yang sedang menerapkan prinsip kehati-hatian tidak-tidaknya sadar akan kewajibannya dalam menyampaikan laporan keuangan, melakukan audit laporan, serta mengumumkan laporan tersebut kepada lembaga yang berwenang mengawasi kegiatan perbankan, yaitu Otoritas Jasa Keuangan. Selain pelaporan ke pihak luar bank, pengawas, laporan dan audit kepada pihak internal bank itu sendiri juga dibutuhkan. Jangan sampai tidak menyadari kekacauan yang ada di depan mata, seperti peribahasa. Gajah di tutup mata tak tampak, semut di seberang lautan nampak. Dalam perkara ini, sejatinya terdapat kesalahan sistematik yang dilakukan oleh berbagai jajaran internal pegawai bank. Saat persidangan, saksi Nopan Zaman Hadianto mengakui bahwa pengecekan baru dilakukan setelah adanya komplain nasabah yang dirugikan akibat belet deposito yang dikeluarkan tanpa monitoring. Padahal jika setiap belet yang keluar dilakukan pencatatan dan dipastikan bahwa ada pengambilan terhadap belet yang tidak terregistrasi atau tidak digunakan, tentunya belet deposito asli atau palsu tidak akan ada. Selain itu, supervisor terdakwa yaitu saksi Rahma Hasanuddin telah melakukan kelalaian dalam menjalankan job desk saat otorisasi penarikan uang atas nama Yogi Ferdiansyah. Bahkan pihak yang memiliki tanggung jawab besar yakni saksi Ari Darmawan sebagai kepala cabang PSIS Parman terbukti tidak melakukan supervisi secara efektif sehingga mengakibatkan terjadinya fraud. Pihak-pihak tersebut akhirnya dikenakan sanksi berupa pemberian surat peringatan 1. Jadi jelas bahwa pengawasan internal tidak berjalan sebagaimana mestinya di Bank Syariah Indonesia Parman Bengkulu 1. Majelis Hakim yang mulia, penuntut umum yang akan dihormati, perkara yang membawa nama BSI menimbulkan tanda tanya besar. Kemana larinya pertanggungjawaban dari BSI sebagai pelaku usaha jasa keuangan? Berdasarkan aturan dalam pasal 10 ayat 1 POJK nomor 22 tahun 2023 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan menyebutkan PUJK wajib bertanggung jawab atas kerugian konsumen yang disebabkan kesalahan, kelalaian, dan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan atau perjanjian, baik yang dilakukan oleh direksi, dewan komisaris, pegawai, dan atau dilakukan oleh pihak ketiga yang mewakili atau bekerja untuk kepentingan PUJK. Kewajiban tersebut lahir sebagai konsekuensi jika terjadi kegagalan dalam melakukan pencegahan atau perbuatan yang merugikan konsumen. Sebab ketentuan pasal 7 ayat 1 POJK nomor 6 tahun 2022 menegaskan kewajiban PUJK untuk mencegah direksi, dewan komisaris, pegawai, dan atau pihak ketiga yang bekerja untuk atau mewakili kepentingan PUJK dari perbuatan memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau pihak lain maupun perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang berakibat merugikan konsumen. Ini adalah bagian dari konsep perlindungan konsumen yang melekat pada jasa layanan perbankan. Sungguh mirisnya perkara ini, karena di saat rekan-rekan hanya menerima teguran dan surat peringatan, terdakwa justru harus menanggung konsekuensi yang sangat besar. Seorang diri dan dilaporkan lewat jalur hukum pidana hingga sampai ke persidangan ini. Seluruh tanggung jawab yang dibebankan kepada terdakwa, sedangkan pihak-pihak lain mencuci tangan dan berlindung di balik punggung terdakwa. Apakah ini bisa dikatakan adil? Jika ini ingin memberantas masalah hingga ke akar-akarnya, mengapa dilakukan setengah-setengah dan hanya terdakwa yang ditarik dalam perkara ini? Apalagi kasus ini berdampak pada kerugian banyak nasabah, baik itu dari pihak keluarga terdakwa maupun pihak di luar keluarga terdakwa. Perlu juga digarisbawahi bahwa dengan melihat BSI sebagai badan usaha berbentuk perseroan atas, maka konsep pertanggungjawaban korporasi melekat terhadapnya. Peraturan Mahkamah Agung nomor 13 tahun 2016 tentang penanganan tindak pidana oleh korporasi telah mengatur bahwasannya pihak yang bertanggung jawab dalam korporasi terdiri dari korporasi sebagai badan hukum dan atau pengurus korporasi yang bersangkutan. Namun demikian perkara ini
berujung pada penarikan terdakwa dalam pusaran pertanggungjawaban pidana seorang diri. Dalam perkara ini, hanya terdakwa saja yang dilaporkan agar bertanggung jawab atas fraud yang terjadi dan menggantikan kerugian nasabah. Nampak bahwa legalisasi terdakwa sebagai one man show merupakan upaya pengguguran tanggung jawab pihak manajemen dan pegawai BSI Esparman satu lainnya. Ini sangatlah tidak adil, mengingat bahwa dalam kasus tindak pidana perbankan yang pernah terjadi dan ramai diperbincangkan seperti pembobolan dana nasabah Citibank oleh Melinda D, saja bisa menarik pihak-pihak pegawai Citibank lain sebagai tersangka di perkara yang sedang diselidiki. Namun demikian, berbeda dengan perkara ini, hanya mencecar satu orang, yaitu terdakwa Tiara Kania Dewi. Majelis Hakim yang mulia, penuntut umum yang kami hormati, sejak awal saudara penuntut umum menurut kami tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap menguraikan peristiwa dalam menyusun dakwaannya, terlebih fondasi dakwaan berasal dari laporan polisi, LP, B, dan seterusnya tanggal 1 Maret 2024 yang dibuat oleh pihak saksi Ari Darmawan, di mana laporan bersifat kabur dan parsial. Pelapor sendiri mengakui di persidangan bahwa kerugian material senilai 4 miliar yang tercantum dalam laporan polisi itu masih merupakan penafsiran. Sebab di sisi lain audit internal BSI masih berlangsung. Begitu herannya kami ketika mendengar kerugian akibat dugaan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan penuntut umum dan surat tuntutan penuntut umum. Dari mana asalnya perhitungan kerugian ini? Padahal terdakwa dengan segala kemampuan dan etiket baiknya telah berusaha untuk mengganti kerugian nasabah yang ditimbulkan. Dari fakta persidangan yang disampaikan saksi Ari Darmawan selaku kepala cabang, nasabah saksi Muhammad Etta dan nasabah saksi Kusma Bukti menunjukkan bahwa terdapat kesepakatan pengembalian dana yang menjadi kerugian nasabah yang bersangkutan. Kesempatan ini tertuang secara tertulis dan merupakan undang-undang yang harus ditaati bagi para pihak yang membuatnya. Nasabah tersebut juga telah menerima pengembalian dana sebagaimana terbukti dalam bukti yang disita, yakni berita acara dan dokumentasi penyerahan dana antara saksi Ari Darmawan dengan saksi Kusma Bukti dan saksi Muhammad Etta. Jika pemenuhan prestasi yang dimaksud dalam kesepakatan tersebut gagal, maka seharusnya upaya hukum perdata yang ditempuh dan terdakwa dibebankan pertanggungjawaban perdata, bukan pidana lagi. Selain itu, masih berhubungan dengan kerugian nominal yang diklaim, penuntut umum juga patut dipermasalahkan. Nominal itu dihitung dari penggantian kerugian BSI Esparman 1 terhadap segelintir nasabah saja, yakni Muhammad Etta dan Kusma Bukti. Lantas bagaimana dengan nasabah lainnya, diantaranya Wakmi dan keluarga terdakwa? Meskipun mereka dinyatakan sebagai korban atas fraud yang terjadi, tapi pada kenyataannya tidak diperlakukan selayaknya korban dan justru diposisikan seolah sebagai pelaku yang turut serta melakukan dugaan tindak pidana bersama terdakwa. Ya, tentu. Ini Habis pendahuluan kami masuk kepada poinnya. Enggak. Jadi itu dulu aja kan? Dahuluan. Maksud kesimpulan tidak. Baik, izin melanjutkan yang mulia. Atau pledoinya bisa diserahkan dulu biar kita sama-sama buka. Baik. Oh, itu. Ada berapa nama? Satu transfer ke PH, satu ke satu sini, satu ke sana, nanti terus diserahkan. Jadi biar konsumen paham pendahuluannya berapa panjang. Siap. Ya, lanjut. Lanjut. Baik, izin yang mulia. BSI pun sejak awal pilih-pilih dalam permasalahan yang terjadi dan menganggap keluarga terdakwa harus dituntut penggantian kerugiannya karena memiliki hubungan perkawinan dan darah dengan terdakwa. Padahal berdasarkan pasal 4 ayat 2 peraturan OJK nomor 22/2023 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan, BSI selaku PUJK wajib memperlakukan atau melayani konsumen atau nasabah bank secara tidak diskriminatif. Selain itu, pada perkara ini kami jelas melihat ada kerugian yang perhitungannya juga tidak didasarkan pada kerugian real,
dan tidak didasarkan pada hasil audit dari lembaga independen yang berwenang. Jadi, kerugiannya pun masih belum sah dan final. Serta perhitungannya diambil dari sudut pandang internal BSI saja, tanpa melibatkan PPATK maupun OJK. Lantas, kenapa pelapor terburu-buru membuat laporan tindak pidana? Berapa nilai kerugian yang sebenarnya? Sebanyak 2,4 miliar berdasarkan kerugian nasabah Muhammad Tadat Kusuma Butika. Sejumlah 4 miliar sebagaimana disebut dalam surat dakwaan penuntut umum. Atau 8 miliar sebagai potensi nilai kerugian yang diklaim timbul dalam perkara ini. Pertanyaan-pertanyaan tersebut belum terjawab hingga proses pembuktian di persidangan kasus ini selesai. Di sisi lain, sudah merupakan suatu kewajiban bagi penuntut umum untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakan dalam surat dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan suatu perkara sesuai asas negatif Felix Stelsel. Menjadi dasar pemeriksaan suatu perkara sesuai asas selama persidangan. Penuntut umum sama sekali tidak dapat membuktikan dakwaannya secara jelas dan tidak konsisten dalam menyusun dakwaan serta tuntutannya. Jika sebelumnya dalam nota keberatan kami mempermasalahkan tentang penambahan pasal dalam dakwaan, padahal sebelumnya tidak pernah disebut dalam laporan polisi, hingga bertentangan dengan pedoman Jaksa Agung nomor 24 tahun 2021. Maka saat ini kami mempertanyakan mengapa penuntut umum menghapus junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, junto pasal 64 KUHP dalam poin 1 tuntutannya. Hal ini tidak hanya menggambarkan bahwa surat dakwaan dan surat tuntutan saling tidak bersesuaian, namun juga memperlihatkan adanya keraguan-raguan dari penuntut umum untuk membuktikan siapa-siapa saja yang terlibat dalam perkara ini di luar saksi Yogi Ferdiasa serta bagaimana masing-masing perannya. Selain itu, penuntut umum juga mengenakan tuntutan terhadap terdakwa dengan 11 tahun penjara dan denda 10 miliar. Di mana hal ini sangat tidak berperi kemanusiaan dan tidak logis. Apalagi mengingat pertanggungjawaban dalam perkara ini tidak seharusnya ditanggung terdakwa seorang, namun juga oleh jajaran atasan hingga pegawai BSI dan BSI sendiri selaku korporasi yang telah senyata-nyatanya lalai dan sengaja membiarkan pelanggaran aturan internal serta aturan eksternal perbankan tentang prinsip kehati-hatian, anti fraud dan manajemen resiko. Di sisi lain, kita tidak dapat menutup mata hati nurani pada kondisi terdakwa yang sedang hamil besar dan harus menjalankan persalinan sebentar lagi. Bisakah dibayangkan jika seorang anak yang dilahirkan terdakwa harus menjalani masa sapi, masa periode emas pertumbuhannya, masa kanak-kanak, hingga masa remajanya tanpa kehadiran terdakwa? Majelis Hakim yang mulia, penuntut umum yang kami hormati, latar belakang hingga kejanggalan dalam penanganan terhadap perkara ini telah disampaikan. Maka persidangan peristiwa yang terjadi berdasarkan keterangan para saksi, pendapat ahli hingga analisa hukum yang menyeluruh akan kami jabarkan pada bagian selanjutnya. Untuk menegaskan bahwa terdakwa tidak terbukti dan tidak meyakinkan bersalah telah melakukan dugaan tindak pidana perbankan syariah dan pencucian uang. Selanjutnya bab 2 termuat dalam dokumen yang akan dibacakan, yaitu fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Selanjutnya di bab 3 yang mulia, termuat dalam dokumen juga terkait analisa fakta persidangan. Selanjutnya analisis yuridis pada halaman 80. Saya akan bacakan pokok-pokoknya aja yang mulia, analisis yuridis. Tanggapan atas penyebutan berita acara pemeriksaan sebagai alat bukti surat dalam surat tuntutan penuntut umum. Kami selaku penasihat hukum terdakwa menilai bahwa penuntut umum telah keliru dalam mengklasifikasikan alat bukti. Sebab surat tuntutan penuntut umum menyebutkan bahwa berita acara pemeriksaan saksi dan terdakwa yang dibuat oleh penyidik Polda Bengkulu
sebagaimana tercantum dalam berkas perkara nomor BP dan seterusnya tanggal 25 Oktober 2024 merupakan alat bukti surat. Hal ini sangat tidak berdasarkan hukum, sebab makna alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana menurut ketentuan pasal 184 ayat 1 KUHP adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, di mana alat bukti surat tersebut menurut pasal 187 KUHP terdiri dari berita acara dan seterusnya. Sehubungan dengan berita acara yang disebut dalam pasal 187 KUHP, makna berita acara tersebut berbeda dengan berita acara pemeriksaan saksi dan terdakwa. Mengutip pendapat Yahya Harhab, syarat sebuah berita acara adalah dibuat pejabat umum yang berwenang, di mana isinya harus memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau yang dialami pejabat itu sendiri. Lalu harus disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu. Sementara itu berita acara jelas tidak termasuk kategori berita acara, karena hal-hal yang dituangkan dalam BAP adalah apa yang didengar oleh orang yang diperiksa di tingkat penyidikan, bukan tentang apa yang didengar, dilihat, atau yang dialami oleh penyidik secara langsung. Akan tetapi BAP merupakan hasil pemeriksaan yang dituangkan penyidik berkaitan dengan apa yang saksi atau tersangka dengar, lihat, dan alami. Tidak jarang juga BAP yang merupakan produk penyidikan tersebut dirumuskan dan disusun oleh penyidik agar menguntungkan jalannya proses dan kepentingan penyidikan, sehingga objektivitasnya patut diragukan. Alat bukti yang sesungguhnya dan diakui secara sah menurut pasal 144 ayat 1 KUHP adalah saksi maupun terdakwa yang disampaikan di muka persidangan. Menurut pasal 185 KUHP, keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Hal ini sejalan dengan bunyi pasal 1/27 KUHP yang menyebutkan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang didengar sendiri, ia lihat, dan ia alami mengenai suatu peristiwa pidana yang dia dengar. Menyampaikan keterangan dari apa yang diketahuinya itu dalam persidangan. Terlebih lagi, dalam persidangan para saksi maupun terdakwa telah disumpah terlebih dahulu agar memenuhi syarat formil berupa pemberian keterangan di bawah sumpah. Dalam hal saksi berhalangan untuk hadir dalam memberikan keterangan saat persidangan berdasarkan alasan yang sah, barulah keterangan saksi tersebut dapat dibacakan. Tanggapan atas pemenuhan unsur pasal dalam surat tuntutan penuntut umum termuat di dalam dokumen dianggap dibacakan. Izin yang mulia untuk membacakan kesimpulan pada halaman 85. Jadi, dalam dakwaannya penuntut umum tidak pernah menyebutkan dengan terang-terangan mengenai berapa banyak orang yang melakukan tindak pidana, siapa pelaku dari tindak pidana, siapa yang menyuruh melakukan, dan siapa yang turut serta melakukan tindak pidana perbandingan syariah. Dengan penggunaan frasa meminta tolong, justru hal ini membuat tidak terang mengenai penyertaan tindak pidana. Meminta tolong dengan menyuruh adalah dua hal yang berbeda. Meminta tolong adalah ungkapan untuk meminta bantuan kepada orang lain secara santun dan sopan. Sedangkan menyuruh adalah memberikan perintah langsung kepada seorang untuk melakukan sesuatu. Pemakaian istilah minta tolong oleh penuntut umum di surat dakwaannya justru mengaburkan peran tiap-tiap orang dalam penyertaan tindak pidana yang didakwakan. Lalu, jika merujuk kepada surat tuntutan penuntut umum, kecenderungan pihak yang diduga terlibat bukan lagi beberapa jajaran pegawai bank dan warga terdakwa, namun hanya mengarah kepada saksi Yogi Ferdiasa selaku suami terdakwa. Di sisi lain, dalam surat dakwaan cukup banyak jabatan-jabatan pegawai bank yang dicantumkan. Di antaranya teller, back office, BOSM, dan kepala cabang BSI.
Sehingga seharusnya cukup logis jika nama-nama ini tetap dipertahankan sebagai pihak yang turut terlibat dalam dugaan tindak pidana perbankan yang terjadi. Terlebih lagi dengan merujuk pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan, saksi Ari Darmawan sebagai kepala cabang, saksi Rahma sebagai customer service, saksi Novan sebagai branch operasional, dan service manager mengakui kelalaiannya dalam menjalankan tugas dan jabatan karena supervisi yang tidak dilakukan secara efektif, melakukan otorisasi penarikan uang di ATM dalam transaksi nasabah tanpa memperhatikan SOP, dan tidak adanya monitoring secara maksimal dan aktivitas pembukaan deposito. Pihak-pihak tersebut pada akhirnya menerima konsekuensi berupa surat peringatan 1 tanpa sedikit pun pernah dijadikan tersangka dalam perkara ini. Meski demikian, pihak-pihak internal perbankan yang secara nyata terbukti ada sangkut pautnya terhadap tindak pidana perbankan yang terjadi sudah tidak dikaitkan lagi pada uraian pemenuhan unsur pasal di surat tuntutan penuntut umum. Selain itu, dari keterangan saksi-saksi yang dikutip penuntut umum justru tidak mencantumkan fakta-fakta persidangan tersebut dan isi keterangan yang ada tidak merujuk pada hal yang telah saksi sampaikan di persidangan, namun masih mengacu pada berita acara pemeriksaan. Di sisi lain, penuntut umum dalam surat tuntutannya hanya berfokus pada saksi Yogi Ferdiansa yang kualifikasi dan kedudukannya bukan sebagai pegawai bank, tetapi tetap dinilai turut serta melakukan tindak pidana perbankan. Transaksi keluar masuk yang ada di rekening terdakwa dipermasalahkan. Sedangkan dari fakta persidangan diketahui bahwa keuangan rumah tangga memang dikelola oleh terdakwa sebagai istri dan saksi Yogi Ferdiansa. Jadi, melibatkan pihak keluarga terdakwa saja dalam perkara ini adalah tindakan sangat tidak masuk akal dan menunjukkan penegakan hukum yang tebang pilih atas permasalahan yang terjadi di perkara ini. Walaupun telah menegaskan keterlibatan saksi Yogi Ferdiansa, tapi penjelasan dalam surat tuntutan penuntut umum tetap tidak menguraikan peran saksi Yogi Ferdiansa bersama dengan terdakwa. Siapa di antara keduanya yang memenuhi semua unsur tindak pidana dan memenuhi unsur kedudukan suatu delik? Siapa yang sebenarnya ingin mewujudkan tindak pidana perbankan yang menyuruh orang lain untuk berbuat? Siapakah secara sadar melakukan kerjasama secara fisik untuk melakukan tindak pidana? Jika memang penuntut umum menggunakan pasal ini dalam dakwaan maupun tuntutannya, seharusnya pertanyaan-pertanyaan tersebut terjawab dan tidak menyisakan celah kosong sehingga membuat orang menerka-nerka. Apabila tidak bisa menjelaskan pertanyaan yang krusial tersebut, maka artinya sama dengan tidak bisa membuktikan adanya dealing. Dengan demikian, unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tidak terpenuhi. Ya, unsur mengubah, mengumpulkan, menyembunyikan, menghapus atau menghilangkan adanya suatu pencatatan. Langsung ke kesimpulannya, muat di dalam dokumen. Sehubung dengan unsur pada bagian B ini akan dikaitkan dengan unsur bagian C di bawah ini, yaitu unsur dalam pembukuan atau dalam laporan dokumen atau laporan kegiatan usaha dan atau laporan transaksi atau rekening suatu bank syariah atau USS. Uraiannya termuat di dalam dokumen pledoi tidak terpisahkan. Maka dari itu dalam perkara ini dapat tidak mungkin dapat mengubah, melaporkan, menyembunyikan, menghapus atau menghilangkan suatu pencatatan pembukuan atau dalam laporan dokumen atau laporan kegiatan usaha dan atau laporan transaksi atau rekening bank. Bagaimanapun juga tugas dan kewenangan terdakwa tidak cukup besar untuk menjalankan berbagai aktivitas perbankan di mana terdakwa memiliki atasan-atasan yang bertanggung jawab melakukan supervisi dan otorisasi. Oleh karena itu unsur-unsur yang dimaksud dalam poin B di atas dan poin C ini tidak terpenuhi. D. Unsur atau dengan sengaja. Uraiannya termuat di dalam dokumen pledoi yang tidak terpisahkan. Jadi dari pemaparan pada
Saya ulangi. Jadi dari pemaparan di atas jelas menunjukkan terdapat pelanggaran antara internal dan eksternal oleh pihak SI, sehingga dalam hal ini kesalahan aktus reus dan mensrea ada pada bagian korporasi bukan pada terdakwa. Oleh karena itu unsur dengan sengaja tidak terpenuhi oleh terdakwa. Unsur dengan sengaja tidak terpenuhi oleh terdakwa. Unsur mengubah, mengabulkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut. Pengertian dari unsur mengubah, mengabulkan, menyembunyikan, menghapus atau menghilangkan mengikuti penjabaran bagian sebelumnya, di mana pada intinya unsur perbuatan ini di lingkungan perbankan tidak mungkin dilakukan sendiri oleh terdakwa, tetapi jika melibatkan jajaran pegawai lain yang turut terlibat pada aktivitas perbankan, seperti kepala cabang, BWSM, CSS, BO, dan teller. Unsur perbuatan mana yang merupakan perbuatan berlanjut. Uraiannya termuat di dalam dokumen. Maka unsur perbuatan mana yang merupakan perbuatan berlanjut ini tidak terpenuhi. Selanjutnya pasal 3 Undang-Undang TPPU. A. Unsur setiap orang, penjabarannya di dalam dokumen. B. Unsur yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayar, menghibahkan, memberikan, membuat, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan, termasuk dalam dokumen juga uraiannya. C. Unsur dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan, termasuk dalam dokumen uraiannya. D. Unsur yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, uraiannya di dalam dokumen. E. Unsur dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, juga termuat di dalam dokumen. 4.3 Tanggapan atas pengenaan pasal dan tuntutan pidana dalam surat tuntutan penuntut umum. Saya bacakan pokoknya saja. Sehubung dengan perkara ini, perbuatan terdakwa yang diduga menimbulkan kerugian sebesar 4 miliar sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan penuntut umum terbukti diakibatkan dari lemahnya pengawasan perbankan, pembiaran terhadap transaksi perbankan yang mencurigakan, dan tidak berjalannya standar operasional prosedur di BSIS Parman oleh jajaran pihak manajemen dan pegawai bank. Bahkan supervisor saksi yakni saksi Rama Sarudin secara sadar mengakui bahwa dirinya beberapa kali tidak mengindahkan SOP dan tidak memperhatikan pemenuhan persyaratan yang diperlukan saat melakukan otorisasi terhadap penarikan dana atas nama saksi Yogi Ferdiansa yang dilakukan oleh terdakwa. Alasannya hanya karena terdakwa merupakan istri dari saksi Yogi Ferdiansa dan pihak internal BSI seharusnya pihak-pihak tersebut turut ditarik dalam perkara ini. Terlebih lagi beberapa pegawai bank yang merupakan rekanan terdakwa juga menerima aliran dana dari terdakwa dalam bentuk transferan sejumlah uang dan pemberian pinjaman uang. Akan tetapi perbuatan tersebut justru dipersamakan tuntutannya dengan kasus korupsi yang merugikan negara hingga puluhan miliar dan kasus yang menimbulkan hilangnya nyawa orang lain pada tindak pidana perbankan dengan nilai kerugian yang lebih tinggi. Bagaimana dimaksud di atas diketahui bahwa tuntutan jaksa penuntut umum sebagaimana dimaksud di atas diketahui bahwa tuntutannya bahkan tidak sampai 11 tahun penjara. Selain itu, dengan mempertimbangkan kondisi terdakwa sendiri yang sudah kooperatif saat diminta keterangan, bersikap sopan, juga residivis, beretikat baik, bertanggung jawab dalam mengganti kerugian nasabah, serta sedang hamil besar, maka tuntutan 11 tahun penjara dan denda 10 miliar dari penuntut umum sangatlah tidak logis dan tidak pula mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan bagi diri terdakwa. Nasabah Kusmabuti dan Muhammad Etta selaku korban juga telah menyatakan di persidangan bahwa tidak ada lagi kerugian yang dialami karena sudah diberikan penggantian dana. Oleh karena itu, tuntutan 11 tahun penjara dan denda sebesar 10 miliar ini patut untuk dikesampingkan oleh majelis hakim yang mulia. Selanjutnya, kesimpulan dan permohonan bab 5 bacakan oleh rekan kami. Diberikan majelis kesimpulan. 1. Bahwa terdakwa Tiara Kamia Dewi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang melakukan
yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja, mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen, atau laporan kegiatan usaha, dan atau laporan transaksi atau rekening suatu bank syariah atau US, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan, atau merusak catatan pembukuan tersebut, yang mana perbuatan tersebut merupakan perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dalam pasal 63 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan syariah, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, junto pasal 64 ayat 1 KUHP, dan tindak pidana yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang dan atau surat berharga, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga yang merupakan hasil tindak pidana yang diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan pemberantasan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam surat tuntutan penuntut umum. 2. Bahwa dugaan tindak pidana perbankan syariah dan pencucian uang yang terjadi turut dilakukan oleh jajaran pegawai bank dan pihak manajemen BSI Pharma yang telah melakukan pembiaran maupun pelanggaran SOP. Selain itu, segala aktivitas perbankan sudah barang tentu melibatkan seluruh sistem yang menjalankan perbankan, yakni karyawan-karyawan bank itu sendiri. Selain itu, dilihat dari sisi BSI sendiri sebagai suatu korporasi, maka terdapat kesalahan operasi karena tidak bisa mencegah pelanggaran ketentuan internal dan eksternal yang patut diperhatikan dalam pelaksanaan kegiatan perbankan. Dalam hal ini, gagal melaksanakan prinsip kehati-hatian serta tidak melaksanakan kebijakan anti fraud dan manajemen risiko dengan baik. Oleh karena itu, pertanggungjawaban sudah sepatutnya dibebankan kepada para pegawai bank yang lain dan juga BSI selaku koperasi. 3. Bahwa perkara ini telah dilakukan penyelesaian dari kesepakatan yang telah dilakukan penggantian kerugian nasabah atas nama Kusuma Bukti dan Muhammad Hatta berupa penggantian uang nasabah sebesar 550 juta, sehingga dengan kesepakatan tersebut para pihak terikat dan tunduk pada kesepakatan tersebut, yang mana kesepakatan tersebut terkualifikasi dalam pertanggungjawaban secara perdata. 4. Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan dan surat tuntutan penuntut umum tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, akan tetapi dengan adanya kesepakatan dan telah dilakukan penggantian kepada nasabah atas nama Kusuma Bukti dan Muhammad Hatta berupa penggantian uang nasabah sebesar 550 juta maka pertanggungjawaban telah kepada pertanggungjawaban secara perdata, maka dari itu perkara ini termasuk ranah hukum perdata dan terdakwa patut dilepaskan dari segala tuntutan hukum. 5. Bahwa terdakwa Tiara Kania Dewi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif ketiga dan dakwaan kumulatif 1 sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan penuntut umum. Dilanjutkan. Kedua permohonan. Yang mulia Majelis Hakim, saudara penuntut umum yang hormat, berdasarkan uraian-uraian dengan alasan-alasan serta pertimbangan hukum tersebut di atas, dengan ini kami selaku penasihat hukum terdakwa memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri melalui Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa serta mengadili perkara pidana nomor 522-2024-PN-BGL di Pengadilan Negeri Bengkulu ini agar berkenan memutuskan 1. Menyatakan bahwa terdakwa Tiara Kania Dewi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha dan atau laporan transaksi
atau rekening suatu bank syariah atau UES, atau dengan sengaja mengubah, mengabulkan, menghilangkan, menyembunyikan, atau merusak catatan pembukuan tersebut, yang mana perbuatan tersebut merupakan perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dalam pasal 63 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan syariah. Di pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jo pasal 64 ayat 1 KUHP dan tindak pidana yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana yang diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam surat tuntutan jaksa penuntut umum dan dakwaan alternatif 1 dan dakwaan kumulatif kedua surat dakwaan penuntut umum. 2. Menyatakan terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum. Penuntut umum yang membuat berdasarkan surat dakwaan dan surat tuntutan penuntut umum. 3. Membebaskan terdakwa Tiara Karnia Dewi dari segala dakwaan dan tuntutan hukum penuntut umum. Memerintahkan untuk mengeluarkan terdakwa Tiara Karnia Dewi dari rumah tahanan. 5. Menyatakan barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 1 unit handphone merek Vivo Y18 warna coklat batik dengan nomor email 8681240776314454 dan 8681240776314447 beserta kartu SIM card Telkomsel dengan nomor telepon 0821 6050 8334 dan memori card eksternal dikembalikan kepada terdakwa Tiara Karnia Dewi. 6. Memulihkan segala hak terdakwa Tiara Karnia Dewi dalam kemampuan, kedudukan, nama baik serta harta dan martabatnya. 7. Menyatakan biaya yang timbul dalam perkara dibebankan kepada negara, atau jika majelis hakim berpendapat lain maka kami mohon keputusan yang seadil-adilnya terhadap diri terdakwa. Demikian nota pembelaan atau pledoi kami sampaikan. Semoga menjadi bahan pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara ini. Atas perhatian majelis hakim kami ucapkan terima kasih. Yang mulia, ada yang mau direspon sebelum permohonan? Boleh. Kemarin itu diganti dengan pembelaan ini sudah cukup. Namun ada beberapa hal yang disampaikan di luar agenda nota pembelaan. Nah, soal masa kelahiran terdakwa yang mulia. Tadi sebelum dimulai persidangan dapat kebijaksanaan dari penuntut umum membawa terdakwa untuk melakukan pasca tahap awal karena terdakwa ini merupakan BPJS sudah dilakukan hal tersebut. Kemudian tinggal lagi menunggu penetapan yang mulia majelis hakim untuk dikeluarkannya BA15 kata penuntut umum tadi. Karena hasil koordinasi baik kami penasihat hukum maupun jaksa penuntut umum, pihak lapas perempuan itu yang mulia
maunya tetap penetapan dari Edward Faginya yang menjadi saksi. Ya. Tambah lagi yang mulia, terdakwa juga anaknya pendidik dari pusat yang mulia. Iya, kemarin majelis hakim sudah menerima hasil surat keterangan dari dokter ya, bahwa tanggal 18 KPR-nya. Namun dipercepat nih. Untuk percepatannya sampai saat ini kami belum terima. Karena mohon izin yang mulia, jadi sedikit menyatakan bahwa di minggu yang lalu pihak LPP kami pun sudah berkoordinasi kepada pihak LPP terkait dengan lahiran jarak. Nah, dari komunikasi kami dengan pihak LPP itu kenapa kemarin untuk rujukan proses lahiran di mana itu yang belum ada. Nah, tadi pagi kami keluarkan PA dengan jadwal sidang hari ini jam 8 kami keluarkan, kami langsung merujuk kepada paskes yaitu di klinik Bayangkara yang sebelumnya. Dari klinik Bayangkara itu sudah ditentukan di mana tempat dia akan melakukan lahiran dengan sesar dalam arti terjadwal. Dari hasil tersebut sudah dirujuk di rumah sakit kota. Dari rumah sakit kota tadi jam 9 atau setengah 10 langsung dengan tim pengawalan kami langsung ke rumah sakit kota karena langsung ke dokter yang bersangkutan yang menangani. Dan cek hasil dokter yang bersangkutan menangani bahwa didapat hasil bahwa posisi bayi berat 3,2, kemudian dengan posisi peluru kali besar, dan dari HPL yang di tanggal 18 itu dimajukan di tanggal 17 subuh. Dan orang tua dari Tiara sudah langsung disuruh oleh dokter untuk membooking kamar untuk besok. Membooking kamar itu sudah dilakukan semua, dan besok pagi Tiara diwajibkan untuk cek urin. Dan siangnya itu akan langsung dilakukan perawatan untuk persiapan persalinan. Suratnya ada tadi mana ini? Silakan. Ya, yang menyatakan dia tanggal ini mana? Tanggal 17. Sudah di mana saya tidak terlalu paham. Ya, maksudnya ini oleh karena ini kan kita kan proses hukumnya, dia masuk, kita kan nggak bisa baca ini, saya pun nggak bisa paham. Yang kemarin yang tanggal 18 mana? Kemarin kan aslinya udah minta sama tim penasihat hukum ya? Iya, kami serahkan ke lapas yang mulia. Ya, nah itu kan jelas tuh KPR-nya tanggal 18, kan jelas di situ tertera. Kalau seperti ini sudah tahu kita kan nggak bisa membacanya. Kapan dia masuk ke rumah sakit, kapan dia kemudian dirawat, seharusnya ada surat yang demikian karena ini bukan pasien biasa. Dia kan berada dalam tahanan. Jadi ada surat keterangan. Kita akan keluarkan pembantarannya. Kita akan tetap menghormati hak-hak terdakwa ya, sebagai perempuan apalagi akan melahirkan. Tapi untuk proses hukumnya kita nanti tetap akan minta surat dari dokter yang menanganinya bahwa tindakan operasi yang dilakukan terhadap Tiara Kanyadin ini akan dilakukan pada hari apa dan terdakwa mulai masuk ke sana hari apa, itu harus dipenuhi oleh tim penasihat hukum. Ini yang mengajukan pembantaran dari penasihat hukum ini Keluarga ya? dari keluarga. Nah itu harus diminta. Jadi kalau seperti ini, coba penasihat hukum bisa baca nggak? Saya nggak bisa baca soalnya itu bahasa dokter bisa dipahami oleh penasihat hukum. Coba bisa membacanya. Nggak bisa kan? Nah, iya, kami butuh itu. Kita nggak bisa baca. Boleh silakan nanti diajukanlah permohonan oleh keluarganya, karena kan dia kan mulai besok. Kita akan keluarkan pembantarannya terhitung besok, dengan catatan pihak keluarga atau dibantu oleh penasihat hukumnya meminta surat yang jelas nggak bahasa dokter dari rumah sakit yang
merawat Tiara. Ya, jadi dasar itulah nanti kami akan membuatkan pembantarannya. Ya Bu ya, nanti Ibu bawa surat ini, Ibu bilang nanti dibantu oleh tim penasihat hukum ya, tolong keluarkan surat yang memang dari sana bahwa kayaknya ini masih bisa atau pagi besok nanti serahkan ke bagian ini, Ibu bikin permohonan untuk pembantaran. Alasannya berdasarkan surat ini. Ya, kalau ini Udah suket dulu berarti ya. Apanya? Keterangan dari rumah sakit yang menanganinya dulu. iya. Nanti itulah yang menjadi dasar permohonan. Iya, demikian. Ini kan kita nggak bisa baca ya. Demikian ya. Tetap nanti walaupun pembantarannya belum keluar, nanti kalau memang besok dia harus silakan, nanti kita akan keluarkan pembantarannya. Ya, tetap hak saudara tetap akan kami hormati, ya, karena itu menyangkut hak asasi saudara. Ya, demikian. Ibu bawa ini nanti minta suratnya yang lebih jelas untuk dasar kami mengeluarkan pembantarannya. Ya, sekian ya penuntut umum ya. Juga kondisi yang mulia terkait dengan proses lainnya lagi, kami sudah berkoordinasi juga dengan pihak NPT dikarenakan memang kehadiran yang dilakukan dengan layanan yang terjadwal. Jadi pihak NPT meminta untuk penetapan yang dilakukan. Karena kalau dia sifatnya emergensi, baru mereka biasanya itu mereka keluarkan dulu, baru dibantu dengan menyusul. Iya. Memang harus ada surat dari Iya, karena ini terjadwal, maka syarat-syaratnya pun harus jelas. Ya, sesuai dengan prosedur. Jadi kami pun punya dasar hukum untuk mengeluarkannya, kecuali dalam keadaan emergensi. Ya, karena terjadwal kan, operasi saudara tanggal 18 nggak jadi, dimajukan tanggal 17. Kemudian sebelum tanggal 17, tanggal 16 saudara harus masuk ke dalam rumah sakit. Nah, itu harus ada suratnya. Jadi kami jelas pembantarannya seperti apa, karena ini adalah proses hukum. Ya, demikian ya, mohon dimaklumi semuanya ya. Terhadap pledoi dari Komisi namanya terhadap pledoi kami akan mengajukan replik, kami minta 1 hari. Itu dikarenakan besok. Jadi saya mengajukan atau Senin. Atau mungkin replik tanpa dihadiri oleh terdakwa. Kalau Senin sebenarnya saya kelamaan dijawabnya. Besok bisa selesai. Terlalu lama menjawabnya. Satu hari bersih. Karena kan harus mengikuti aja. Ya, memang ingat penahanan. Seharusnya pembantarannya kalau dia sudah besok dia sudah masuk, statusnya dia sudah sakit. Kita tidak bisa menyidangkan ketika dia dalam keadaan sakit karena melanggar HAM, walaupun dia belum operasi karena besok dia sudah di dalam. Ya, kalau dia mau dibantarkan itu di tanggal hari Rabu, tanggal 17, sehingga hari Senin dia bisa tanggal 16. Apapun bentuknya, kalau dia dibantarkan, ada surat sakit dari dokter, mau dia sakit mau tidak, dia nggak bisa kita periksa. Kalau kita sidangkan, kami melanggar HAM. Siap, sepakat. Ya, jadi harus setelah selesai pembantarannya kita lanjutkan persidangannya. Kita coba dulu aja saya. Sudah selesai pembantarannya, nanti dia bisa sidang online aja. Itu kata saya coba tulis dulu ya. Nanti pledoinya lebihnya nggak bisa seminggu ya, hari Kamis. Langsung aja kalau kita pada pledoi. Oh boleh. Sudah ini. Kamu nggak langsung ke pledoy? Jangan Kamu dalam ini masih diurus. lagi. Oke. Apa juga. Sudah baik. Karena perkara ini harus putus paling lama tanggal 30. Ya, mohon kerjasama pada Sudah ada tentang apa? 31 ya. Kalau yang lain-lain memang prosedurnya 21. Karena kan pledoynya republiknya bisa Hari yang sama, Senin. Hari yang sama. 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 saya online juga. Dia kan kita memang ya.
kalau masih terdakwa masih dibantahkan, maka kita coba risiko dari kondisi kamunya. Ya, oke. Kita juga berkoordinasi nanti penasihat umum untuk ke yang DPO tadi. Ya, oke. Jadi untuk izin pembatalannya memang kerjasamanya pihak penasihat hukum dan keluarganya, dan juga mungkin bisa dibantu oleh penuntut umum meminta surat dari rumah sakit kota. Harus langsung dokternya sendiri, Bu ya? Iya, Tujuannya. bukan dokternya, dari dokternya nanti ada stempelnya sama kayak yang kemarin itu. Yang kemarin kan ada tuh yang pengacaranya minta kemarin kan, yang aslinya mana yang kemarin? Jadi jelas. Itu kan ada transisinya aja, bukan dokternya. Iya. Ya kan, ada dokternya kan ternyata di tadi. Iya. Nah, diketik lagi lah sama ADM-nya. Nanti dibantu sama penasihat hukum, nanti juga bisa sama Pak jaksanya ya, Bu ya. Iya, Jadi makasih dimanapun banyak. tetap kita akan menghormati Iya. hak-hak terdakwa dalam melewati masa persalinannya. Ya. Oke, kita coba dulu kalau ya. Mudah-mudahan panjang pembicaraan ya. Selesai. Baik, kita tahu. Ayo dulu, jangan banyak dulu. Jangan lewat lah. Jangan lewat lah. Kalau boleh. Kita sudah ditutup ya. Ya, Biar rasa- Apa? Survei